Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang ya di channel Bu Putri. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Insya Allah dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tanpa menunggu lama lagi, yuk simak baik-baik videonya. Video kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Tujuan pembelajarannya: 1. Menyebutkan arti tentang perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. 2. Menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. 3. Menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. Kemudian yang keempat, kalian akan menampilkan perilaku empati terhadap sesama. Yang kelima, menjelaskan makna tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan yang terakhir, kalian akan menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Empati itu apa ya? Ya, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan atau bahkan pikiran yang sama dengan orang lain. Kemudian dia akan bertindak untuk membantunya. Bedanya apa sih dengan simpati? Kalau simpati dia hanya sekedar ingin membantu, tapi tidak memiliki perasaan dan pikiran yang sama dengan orang yang dibantu. Jadi sikap empati itu lebih dalam ya dibanding dengan sikap simpati. Adapun dalil tentang empati yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 8. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulul lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat kalian atau anak-anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya atau secukupnya, kemudian ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Kemudian menimbulkan sikap empati. Yang pertama, kalian mulai dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kalian mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Apabila kalian sudah merasa dua sifat ini, maka di dalam diri kalian terdapat sikap empati. Adapun hadis mengenai sikap empati. An Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Artinya, dari Abu Musa radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Kemudian perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. Kemudian yang ketiga, berlatih mengorbankan milik diri sendiri untuk orang lain. Kemudian yang keempat, mulai membahagiakan orang lain. Jadi tidak memikirkan diri sendiri lagi. Nah, adapun contoh nyata perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, ketika terdapat teman yang bersedih atas sesuatu, maka kita bisa hadir untuk menghiburnya. 2. Membantu permasalahan teman jika membutuhkan. Bantulah semampu kita dan tetap dengan hal dan cara yang baik. 3. Ketika mendapat berita duka dari salah satu teman kita di mana saudaranya telah meninggal dunia, maka kita menyampaikan rasa bela sungkawa sekaligus melayat ke rumah duka. 4. Menjenguk teman yang sedang sakit, menghiburnya dan membawakan apa yang dibutuhkannya. Kemudian yang kelima, ikut serta memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana alam. Nah, adapun manfaat sikap empati yang kita lakukan. Yang pertama, pastinya kita disayang Allah dan disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Terutama orang-orang yang kita bantu, pasti dia suka dengan diri kita. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari sikap egois. Jadi, egois ini adalah yang selalu mementingkan diri sendiri. Jadi kita terhindar tuh dari sikap egois. 3. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama. 4. Menghilangkan sikap sombong dalam diri.
Yang terakhir, menjadikan diri kita lebih banyak bersyukur lagi. Mari menghormati orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, kalian juga harus paham dulu nih, hormat itu apa dan patuh itu apa. Baik, pertama kita bahas hormat. Hormat dalam bahasa Arab itu ta'zim. Ya, hormat dalam bahasa Arab ta'zim. Artinya adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain. Itu hormat. Kemudian patuh. Patuh dalam bahasa Arab adalah ta'ah, yang artinya sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dengan bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Adapun dalil tentang berbakti kepada orang tua ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Sebenarnya dalilnya banyak sekali, tapi yang ditampilkan hanya salah satunya saja. Oke, bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia atau selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak atau kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan saja tidak boleh, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik-baik saja. Ya, berkata saja tidak boleh, apalagi membentak keduanya. Ini terdapat dalam Al-Quran. Jadi barang siapa yang durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, maka dosa besar. Ya, sudah terdapat di dalam Al-Quran, jelas sekali. Baik, ini adalah contoh perilaku menghormati orang tua jika orang tua kalian masih hidup. 1. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, sudah pasti. Kedua, membantu pekerjaannya. Ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Nah, apabila nasihat itu buruk, maka lebih baik kalian memberitahu atau mengingatkan. Ya. Kemudian yang keempat, memberi kebahagiaan kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati orang tua ketika orang tua kalian sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Yang pertama, kalian wajib mendoakan setiap saat agar orang tua kalian dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah. Kemudian yang kedua, melaksanakan pesan wasiatnya. Apabila sebelum meninggal orang tua kalian mempunyai pesan, misalnya mempunyai hutang, tolong lunasi hutang saya, maka itu wajib kalian lunasi hutangnya, karena itu adalah pesan wasiatnya. Kemudian yang ketiga, menyambung silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Nah, jangan mentang-mentang orang tua kalian sudah tidak ada, maka kalian putus tuh silaturahmi dengan orang lain. Ya, jadi tetap disambung silaturahmi tersebut ya. Kemudian yang keempat, menjaga nama baik orang tua. Nah, ini digarisbawahi, orang tua kalian masih hidup pun juga kalian harus menjaga nama baik orang tua dan keluarga. Nah, ini ada pun contoh perilaku menghormati guru. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak berbicara. Bukan hanya kepada guru kalau memperhatikan ya. Jadi kepada teman kalian, kepada orang yang lebih tua. Kalau kalian sedang diajak bicara, maka kalian wajib menatap matanya, karena itu kalian menandakan bahwa kalian telah mendengarkan apa yang dibicarakannya. Ya, itu termasuk etika, attitude. Ya, jadi bukan hanya kepada guru, tapi kepada siapapun harus memperhatikan apabila diajak berbicara. Kemudian yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai. Ya, salah satu contohnya kalau kalian berbicara dengan guru, maka menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Ya, jadi semua nasihat guru kalau bisa kalian patuhi, kalian jalani. Karena pada dasarnya guru itu tidak pernah memerintahkan hal yang buruk. Ya, pasti apa yang dinasihati guru itu adalah yang terbaik untuk kalian. Kemudian yang terakhir, melaksanakan tugas belajar dengan rasa ikhlas. Nah, kalau di sini kalian ingin mendapatkan ilmu guru, maka hargai ilmunya dan hormati gurunya. Ya, insya Allah ilmu yang diberikan guru akan melekat dalam diri kalian.
Nah, berikut ini ada tugas agama Islam, yaitu kalian berikan contoh perilaku hormat kepada orang tua sebanyak 5 dan contoh perilaku hormat kepada guru sebanyak 5. Ya, jadi masing-masing 5 dibuat dalam bentuk tabel. Nah, untuk yang tugas sebelah kanan, paling kanan, tambahannya adalah perilaku tercela yang pernah kalian lakukan masing-masing 1. Perilaku tercela terhadap orang tua, kalian berikan 1 contoh, dan perilaku tercela terhadap guru, kalian berikan 1 contoh. Ya, paham ya? Jadi dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.